Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 700. Hehehe, kalian berdua binatang tak tahu terima kasih. Jika kalian tidak menyerahkan peta tambang kristal jiwa binatang, serangan berikutnya akan mengekstrak jiwa kalian dan memurnikannya menjadi panji 10.000 jiwa milikku, mengutuk kalian ke dalam kutukan abadi. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, memiliki kekuatan yang mencapai tingkat kelima alam dewa abadi surgawi. Ia memegang panji pemanggil jiwa yang diselimuti kabut hitam, permukaannya menampilkan wajah-wajah penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan ratapan menyayat hati. Ia mengibaskan panji itu, mengeluarkan lolongan dingin, sambil tertawa dingin. Bah! Dasar sampah sekte iblis 10.000 jiwa. Bandit! Meskipun lukanya parah, mata pria belang harimau itu berkobar amarah, suaranya menggelegar bagai guntur. Surga ke-10 itu luas dan tak terbatas, kau punya wilayahmu sendiri. Kenapa kau berulang kali menyerbu pegunungan 10.000 binatang buas milikku? Mau merebut paksa tambang kristal jiwa binatang yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup rasku? Tindakan seperti itu tak ada bedanya dengan para iblis luar wilayah. Hahaha, hukum rimba berlaku. Ras binatangmu menduduki tanah berharga ini namun tak berambisi, kaulah yang seharusnya menjadi sumber daya bagi kebangkitan sekte iblis 10.000 jiwa milikku. Sosok berjubah hitam lainnya menyeringai jahat, memanggil tengkorak hijau mengerikan yang menyemburkan api beracun yang sangat korosif ke arah wanita berekor macan tutul. Demi melindungi pegunungan, aku rela mati 1000 kali. Wanita berekor macan tutul itu meraung, kedua belatinya bersilangan, melepaskan dua sinar cahaya dingin yang berpotongan, nyaris tak mampu menghalangi api beracun itu. Tubuhnya kembali terpental mundur akibat benturan tersebut. Hah? Sekte iblis 10.000 jiwa. Tersembunyi di balik bayangan, mata Dev menajam Mbak Elang saat mendengar kata-kata itu, niat membunuh yang mengerikan membuncah dari lubuk hatinya. Semua kewaspadaan dan pikiran untuk menghindari konfrontasi lenyap seketika. Benar-benar seperti mencari kemana-mana tanpa menemukannya, hanya untuk mendapatkannya dengan mudah. Anjing tua itu, iblis pemakan jiwa, bersembunyi di dalam sekte iblis 10.000 jiwa. Melihat pemimpin berjubah hitam itu tampaknya telah kehilangan kesabaran, panji 10.000 jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya hitam. Panji itu mengembun menjadi cakar raksasa seperti hantu, membawa lolongan jiwa yang melengking, mencengkeram kepala pria belang harimau yang hampir tak berdaya itu, jelas berniat untuk membunuh. Dev tidak ragu lagi. Unicorn kecil, serang. Sebelum kata-katanya selesai, sosoknya melesat keluar dari semak berduri seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat masih di udara, pedang pembunuh naga sudah terhunus, cahaya dinginnya menerangi lembah yang remang-remang. 5 elemen berputar, pedang menghancurkan semua hukum. Ia tak menahan diri, gerakan pertamanya adalah serangan mematikan yang diresapi pemahaman terdalamnya tentang 5 elemen. Aura pedang yang pekat, berkilauan dengan cahaya warna-warni dan seolah mengandung dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, merobek udara. Dengan niat membunuh yang teguh dan teguh, pedang itu menyerang lebih dulu, seketika melintasi puluhan kaki, mengarah langsung ke dahi dan lautan kesadaran sang pemimpin berjubah hitam. Pedang ini, cepat, kejam, akurat, dan mengandung niat pedang penghakiman dan pemusnahan yang tak tertandingi. Seluruh perhatian pemimpin berjubah hitam itu tertuju pada manusia buas di hadapannya. Ia tak menyangka akan ada serangan tiba-tiba dan kejam dari samping dan belakangnya, dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Hantu, membawa lolongan jiwa yang melengking, mencengkeram kepala pria belang harimau yang hampir tak berdaya itu, jelas berniat untuk membunuh. Dev tidak ragu lagi. Unicorn kecil, serang. Saat ia merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dan ketajaman energi pedang yang tak tertandingi, semuanya sudah terlambat. Terburu-buru, ia hanya bisa memegang panji 10.000 jiwa secara horizontal di depannya, menyalurkan seluruh energi iblisnya. Bayangan-bayangan hantu berputar-putar di permukaan panji, mencoba menghalangi serangan itu. Namun, melawan serangan pedang tertinggi Dev, perpaduan berbagai hukum dan ditenagai oleh kekuatan abadi yang kacau, pertahanannya rapuh seperti kertas. Wus, krek. Tidak ada raungan yang memekakan telinga, hanya suara lembut, seperti kain yang robek.
Energi pedang 5 warna mengiris sebagai pisau panas membelah mentega, dengan mudah menembus lapisan pelindung energi hitam Panji 10.000 jiwa, lalu tepat menembus dahi pemimpin berjubah hitam itu. Pemimpin berjubah hitam itu langsung membeku, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, pupil matanya membesar dengan cepat. Sesaat kemudian, tubuhnya, bagaikan istana pasir yang lapuk dimakan waktu, mulai retak dari dahinya. Retakan-retakan tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba muncul di hadapannya. Kemudian, dengan suara bang yang menggelegar, jiwa dan tubuh di dalamnya musnah total, menjadi abu. Hanya Panji 10.000 jiwa yang hancur dan sebuah cincin penyimpanan yang berjatuhan ke tanah. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Senyum sinis di wajah keempat sosok berjubah hitam yang tersisa langsung membeku, digantikan oleh ketakutan dan kengerian yang tak terbatas. Mereka bahkan belum melihat bagaimana pendatang baru itu muncul. Pemimpin terkuat mereka telah terbunuh seketika. Kedua manusia buas itu juga tercengang. Perasaan linglung karena selamat dari cobaan berat itu membuat mereka terdiam sesaat, menatap kosong ke arah sosok tinggi berjubah biru yang tiba-tiba muncul, menghunus pedang panjang berlumuran darah. Dev meneguhkan otoritasnya dengan satu tebasan pedang, tanpa jeda. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan lembut yang menyenangkan, bergerak bersamanya. Domain ruang waktu, buka. Ruang dalam radius 10 zhang yang berpusat padanya sedikit terdistorsi, dan aliran waktu menjadi kental dan melambat. Keempat sosok berjubah hitam, yang kekuatannya berkisar dari peringkat kedua hingga keempat alam dewa abadi surgawi, langsung merasa seolah-olah mereka terjebak dalam rawa tak terlihat. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan sirkulasi energi iblis mereka menjadi lambat. Mati. Kata-kata dingin itu keluar dari bibir Dev. Cahaya pedang kembali menyala, seperti sabit kematian, menggambar lintasan maut di dalam domain ruang waktu yang terbatas. Tidak. Oh, no, ampuni aku. Jeritan melengking dan permohonan ampun tiba-tiba berhenti. Cahaya pedang menyala, dan empat kepala melayang ke udara, wajah mereka dipenuhi teror dan keputusasaan. Mayat-mayat tanpa kepala itu bergoyang dan jatuh, darah menyembur keluar seperti air mancur, menodai tanah hingga merah. Jiwa mereka, yang berusaha melarikan diri, dilumatkan oleh energi pedang yang masih tersisa di dalam wilayah tersebut. Dari kemunculan Dev hingga pemusnahan total kelima murid sekte iblis 10.000 jiwa, seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Bersih dan cepat, dengan kekuatan petir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev berdiri dengan pedangnya, jubahnya berkibar, tak tersentuh debu. Dia perlahan berbalik menghadap kedua beastmen yang masih terkejut. Dev merasa senang saat ini. Tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu percaya diri atau sombong. Jika tidak, dia berisiko terbukti salah. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, senior. Pria belang harimau itu adalah yang pertama bereaksi. Menahan rasa sakit yang luar biasa, ia berjuang untuk berlutut dengan satu lutut. Suaranya sedikit bergetar karena emosi dan rasa sakit. Wanita berekor macan tutul itu segera mengikutinya, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Tidak perlu formalitas seperti itu. Dev mengangkat tangannya untuk membantu mereka berdiri. Sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka berdua. Tatapannya menyapu mayat-mayat di tanah dan Panji 10.000 jiwa yang compang-camping. Alisnya sedikit berkerut. Kau baru saja mengatakan mereka dari sekte iblis 10.000 jiwa? Mereka sering datang untuk menjarah tambang kristal jiwa binatangmu? Benar sekali. Pria belang harimau itu menggertakkan giginya. Bajingan-bajingan iblis ini semakin merajalela dalam beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya memburu anggota klan kami yang sendirian di pinggiran, mengekstrak jiwa mereka untuk mengembangkan ilmu jahat, tetapi mereka juga mengincar tambang kristal jiwa binatang yang dipelihara jauh di dalam pegunungan. Senior, kau? Dev tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tempat pemimpin berjubah hitam menghilang, dan dari jarak jauh mengambil cincin penyimpanan dan Panji 10.000 jiwa yang compang-camping. Ia dengan paksa menembus batasan yang tersisa pada cincin penyimpanan itu dengan indera ilahinya. Di dalamnya,
Selain beberapa pil iblis yang umum digunakan, material, dan sejumlah batu roh, tidak banyak yang berharga. Tidak ada petunjuk tentang pemakan jiwa atau rahasia inti sekte iblis 10.000 jiwa. Tatapannya tertuju pada daging dan darah yang tersisa dan aura yang tersisa dari sisa-sisa pria berjubah hitam itu. Teknik pencarian jiwa. Meskipun informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa-jiwa sisa tidak lengkap dan mudah menyebabkan konsekuensi yang tak terduga, saat ini merupakan metode paling langsung untuk mendapatkan informasi tentang sekte iblis 10.000 jiwa. Untuk menemukan pemakan jiwa dan mengungkap rahasia sekte iblis 10.000 jiwa, mengambil risiko adalah tindakan yang tepat. Dev tidak lagi ragu, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan kuno dan rumit. Indra ilahi yang tak tertandingi kuatnya, seperti tentakel tak terlihat, langsung menyelimuti pecahan-pecahan jiwa sisa yang berserakan, siap untuk secara paksa menyerbu dan merenggut ingatan mereka. Namun, tepat ketika indra ilahinya menyentuh jiwa-jiwa sisa, bahkan sebelum ia mulai menggali lebih dalam, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Kehendak yang tak terlukiskan, dingin, jahat, dan luas, seperti langit berbintang yang tak berujung, seolah menembus lapisan penghalang spasial, mengabaikan rintangan jarak, dan tiba-tiba turun ke tempat ini. Kehendak ini dipenuhi dengan kekerasan, kehancuran, dan ketidakpedulian terhadap semua makhluk hidup. Langit tampak menggelap seketika. Sebuah tangan raksasa nan halus, yang seluruhnya terdiri dari kekuatan jiwa paling murni dan terkonsentrasi, muncul dari udara tipis di atas kepala Dev. Tangan ini menutupi matahari, sidik jarinya terlihat jelas, seolah dipadatkan dari jiwa-jiwa yang meratap tak terhitung jumlahnya, memancarkan keagungan tak tertandingi yang membuat hukum langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa itu sendiri mulai terdistorsi dan runtuh. Tangan itu tidak bergerak dengan cara apapun, hanya menekan perlahan, namun tak tertahankan, ke arah Dev dan area di sekitarnya yang seluas beberapa puluh kaki. Sebelum tangan itu benar-benar mendarat, tekanannya yang mengerikan, seperti beban nyata seberat miliaran ton, menghantam hati dan jiwa Dev. Ia merasa napasnya berhenti seketika. Darahnya hampir membeku, tulang-tulangnya merintih menahan beban yang tak tertahankan, dan bahkan pikirannya pun menjadi lamban. Ini benar-benar pukulan telak dalam skala kehidupan. Kekuatan orang yang menyerang itu jelas berada di peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Gawat. Dia adalah master top dari sekte iblis 10.000 jiwa. Mereka benar-benar telah menanamkan penghalang pelacakan dan serangan balik yang begitu kuat dalam jiwa para murid ini. Hati Dev dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ia tidak ragu bahwa jika tangan halus ini menekannya, ia akan musnah sepenuhnya, bahkan tak menyisakan abu. Melarikan diri. Ia harus melarikan diri. Semua pikirannya menyatu menjadi satu kata ini dalam sekejap. Ia tak mampu mengerahkan sedikit pun tekad untuk melawan. Pergi. Dev meraung pelan, api pamungkasnya menyala, mengaktifkan langkah pengendali api, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan melindunginya. Tangan kirinya tiba-tiba meraih, kekuatan lembut menyapu pria harimau yang ketakutan dan wanita berekor macan tutul, sementara tangan kanannya menarik unikorn api kecil yang ketakutan ke dalam pelukannya. Lipatan spasial, melarikan diri. Ia melepaskan puncak pemahamannya saat ini tentang hukum spasial, dengan paksa mendistorsi ruang di depannya, sosoknya menjadi kabur. Seperti seberkas cahaya yang ada di antara kenyataan dan ilusi, ia melarikan diri dengan putus asa menuju area terbuka di balik hutan, ke arah yang berlawanan dengan tangan halus yang turun. Kecepatannya hampir melampaui batas persepsi visual. Seketika sosoknya menghilang, 2 ar. Tangan raksasa itu akhirnya menghantam. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diperkirakan, hanya suara kehancuran yang mengerikan, seolah-olah semuanya telah lenyap. Area yang ditekan tangan itu hancur berkeping-keping seperti cermin pecah, lalu runtuh dan menyusut, akhirnya membentuk kehampaan mutlak tanpa dasar dengan diameter sekitar 10 zang. Cahaya, udara, tanah, bebatuan, bahkan energi spiritual paling dasar dan fragmen hukum langit dan bumi. Semuanya lenyap, hanya menyisakan keheningan yang paling hakiki dan mematikan. Gelombang kejut yang mengerikan, seperti tsunami tak terlihat, tanpa henti mengejar arah pelarian Dev. Kemanapun gelombang itu lewat,
alur-alur dalam terkoyak di tanah, dan vegetasi pun menjadi debu. Meskipun Dev telah melarikan diri jauh, ujung gelombang kejut yang mengejarnya masih menghantam tubuhnya yang tak terhancurkan. Puff! Dev terpukul seolah-olah oleh pukulan berat, tubuhnya terhuyung, dan darah yang dimuntahkannya membentuk lengkungan tragis di udara. Menahan rasa sakit luar biasa yang terasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser dan guncangan pada jiwanya, ia menggunakan dampaknya untuk meningkatkan kecepatannya sekali lagi, melesat pergi tanpa pandang bulu tanpa menoleh ke belakang. Ia tak berani berlama-lama, memacu kecepatannya hingga batasnya. Ia bahkan mengabaikan risikonya, terus-menerus menggunakan teleportasi spasial jarak pendek hingga ia merasakan perasaan mengerikan dan melekat karena terkunci perlahan menghilang, dan aura dingin kehancuran di belakangnya pun menghilang di kejauhan. Baru saat itulah ia berani sedikit melambat. Seperti meteorit, ia jatuh ke dalam gua yang sangat terpencil dan sempit yang tertutup tanaman merambat. Jeger. Ia mendarat dengan keras di lantai gua, batuk darah beberapa kali. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya tak teratur. Pelarian putus asa itu hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi dan kekuatan mentalnya. Kedua orang lainnya juga linglung dan bingung karena jatuh, tetapi untungnya, Dev telah melindungi mereka, yang hanya mengakibatkan luka ringan. Unicorn api kecil itu dengan cemas menjilati darah dari bibir Dev, mengeluarkan rintihan memilukan. Setelah bermeditasi selama 1 batang dupa penuh, Dev nyaris tak mampu menahan darahnya yang bergejolak dan jiwanya yang gemetar. Namun, luka dalam dan menipisnya kekuatan abadinya tak kunjung pulih dalam waktu singkat. Ia mengingat kembali kejadian itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Sosok perkasa dari Sekte Iblis 10.000 jiwa yang menyerang dari jauh memiliki kultivasi yang tak terbayangkan. Surga ke-10 ini memang tempat para naga dan harimau bersembunyi, penuh bahaya. Senior, bagaimana kondisi Anda? Pria belang harimau itu berusaha keras untuk duduk, menatap wajah pucat Dev, dan bertanya dengan cemas, nadanya dipenuhi rasa terima kasih dan rasa takut yang masih tersisa. Wanita berekor macan tutul itu juga melirik dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sejenak. Dev melambaikan tangannya, suaranya agak serak. Ia melihat keluar gua, tatapannya serius. Orang yang baru saja menyerang itu sangat kuat, mungkin anggota tingkat tinggi Sekte Iblis 10.000 jiwa, bahkan mungkin pemimpin sekte. Mendengar ini, baik pria belang harimau maupun wanita berekor macan tutul menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Pemimpin sekte-sekte iblis 10.000 jiwa adalah iblis mengerikan yang terkenal di seluruh surga ke-10. Senior, kenapa kau? Pria belang harimau itu ragu-ragu, jelas bingung dengan campur tangan Dev yang tiba-tiba dan musuh tangguh yang telah ia hadapi. Dev menatap mereka dan berkata dengan suara berat, aku punya dendam lama dengan sekte iblis 10.000 jiwa. Kau menyebut tempat ini pegunungan 10.000 binatang. Siapa kau? Kami adalah murid sekte 10.000 binatang. Pria belang harimau itu berkata, junior ini Dilansi, dan ini Wanda Ying. Kami berdua adalah murid patroli sekte 10.000 binatang, yang bertanggung jawab untuk menjaga area luar ini, mencegah orang luar masuk tanpa izin, dan menghadapi gangguan dari sekte iblis 10.000 jiwa. Suaranya melemah di akhir, Dev mengangguk. Sekte 10.000 binatang terdengar seperti kekuatan pribumi dari pegunungan yang luas ini, musuh sekte iblis 10.000 jiwa. Ini sangat cocok untuknya. Dia perlu belajar lebih banyak tentang surga ke-10, terutama tentang sekte iblis 10.000 jiwa, dan kedua murid manusia binatang lokal ini tidak diragukan lagi merupakan titik awal yang baik. Di saat yang sama, menyelamatkan mereka juga akan membangun hubungan baik dengan sekte 10.000 binatang. Dia menatap kedua individu yang masih terguncang, dan unicorn api kecil di sampingnya menatapnya dengan penuh ketergantungan. Pikirannya berpacu. Pemakan jiwa bersembunyi di sekte iblis 10.000 jiwa, sebuah sekte kuat dengan banyak master. Dengan kekuatannya saat ini, pergi ke sana dengan gegabah sama saja seperti melempar telur ke batu. Mungkin, sekte 10.000 binatang bisa menjadi pijakan sementara dan sumber informasi. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali lama-lama. Meskipun sosok kuat itu tidak datang sendiri, tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan tindakan lanjutan. Dev berdiri. Meskipun wajahnya masih pucat,
matanya telah kembali tenang dan tajam. Mari kita pergi dari sini dulu dan cari tempat aman untuk membahas ini lebih lanjut. Apakah Anda tahu tempat tersembunyi untuk beristirahat di dekat sini? Dylan dan Wanda bertukar pandang, keduanya melihat harapan di mata masing-masing. Dev kuat dan memiliki dendam terhadap sekte iblis 10.000 jiwa. Mendapatkan bantuannya pasti akan menjadi hal yang baik bagi sekte 10.000 binatang. Senior, kami tahu beberapa benteng tersembunyi. Silakan ikuti kami. Dylan berjuang untuk berdiri. Meskipun lukanya serius, keakrabannya dengan Medan memungkinkannya bertindak sebagai pemandu. Dev mengangguk dan, bersama unicorn api kecilnya, menghilang ke dalam kegelapan di kedalaman gua. Diremehkan. Dipimpin oleh Dylan dan Wanda, Dev, ditemani oleh unicorn api kecil, melintasi jalur pegunungan yang terjal dan jalur-jalur tersembunyi. Meskipun keduanya terluka parah, mereka sangat mengenal Medan, menghindari beberapa area di mana monster berbahaya mungkin bersembunyi. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah hari, saat matahari terbenam mewarnai langit jingga kemerahan, mereka tiba di sebuah lembah terpencil yang terletak di antara dua puncak gunung. Pintu masuk lembah tertutup oleh tanaman merambat yang lebat dan formasi ilusi, sehingga sangat sulit untuk menemukannya tanpa pemandu. Melewati formasi ilusi, bagian dalam lembah tiba-tiba terbuka. Puluhan rumah yang dibangun dari batu dan kayu besar berjajar di lereng gunung. Di tengahnya berdiri sebuah aula batu yang relatif tinggi, dan di alun-alun di depannya berdiri sebuah patung batu samar seekor binatang raksasa, memancarkan aura kuno dan sunyi. Beberapa kultivator dengan ciri khas seperti binatang tampak aktif di lembah, beberapa berkultivasi, beberapa berpatroli, dan beberapa mengolah material monster yang mereka buru. Inilah lembah batu, benteng penting sekte binatang buas yang terletak di pinggiran pegunungan binatang buas. Melihat Dylan dan Wanda kembali dengan seorang pemuda manusia yang tak dikenal dan seekor anak unicorn yang tampak perkasa, para kultivator manusia binatang di lembah itu melemparkan tatapan ingin tahu dan penuh selidik. Terutama ketika mereka merasakan aura dewa surgawi tingkat 7 Dev, banyak tatapan yang menyiratkan sedikit penghinaan dan penolakan halus. Di dunia surga ke-10 yang keras dan kejam, terutama di antara para manusia binatang yang menjunjung tinggi kekuatan, mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah seringkali diabaikan. Dylan dan Wanda tidak repot-repot menjelaskan, mereka langsung membawa Dev menuju aula batu terbesar di tengah. Di dalam aula, seorang pria tua mengenakan baju zirah kulit coklat, berambut abu-abu, berwajah berwibawa, dan memiliki bekas cakaran ganas di dahinya, duduk di kursi utama, mendengarkan laporan seorang murid. Pria tua itu memiliki aura yang kuat, ia jelas seorang dewa abadi surgawi tingkat 5, Tetua Yared Lee, yang mengawasi tempat ini. Tetua Lee. Dylan dan Wanda melangkah maju dan membungkuk hormat. Tetua Lee mengangkat kelopak matanya, melirik keduanya, dan sedikit mengernyit saat melihat luka mereka. Apa yang terjadi? Apa kalian bertemu dengan sampah dari sekte iblis 10.000 jiwa itu lagi? Suaranya seperti pasir yang berdesir, membawa aura kewibawaan yang tak terbantahkan. Bersambung ke episode 701. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.